Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas rahmatnya kita bisa diberikan kesehatan, sehat iman, sehat jasmani dan rohani. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Safi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kita selaku umatnya yang insya Allah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kakak diamanahkan oleh para panitia MPPT tahun 2021 untuk menyampaikan sebuah materi. Kali ini kakak menyampaikan materi tentang pengenalan satuan karya atau SAKA. Berdasarkan sebagaimana keputusan Kuartir Nasional tahun 2008 nomor 170A tentang penyelenggaraan satuan karya. Satuan karya adalah wadah pembinaan untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam pramuka tingkat penegak dan pandega dalam bidang kejuruan. Sebelum tahun 2013 tercatat ada 8 SAKA yang disahkan dan diakui oleh tingkat nasional atau kuartir nasional. 8 SAKA tersebut diantaranya yang pertama SAKA Bahari, yang kedua SAKA Wana Bakti, yang ketiga SAKA Dirgantara, yang keempat SAKA Bayangkara, yang kelima SAKA Wirakartika, yang keenam SAKA Taruna Bumi, yang ketujuh SAKA Kencana, dan yang terakhir SAKA Bakti Husada. Kemudian pada Munas tahun 2013 diputuskan dan disahkan 3 SAKA yang diakui pada tingkat nasional. 3 SAKA tersebut adalah SAKA Kalpataru, yang kedua SAKA Pariwisata, dan yang terakhir adalah SAKA Bakti Widya Budaya Bakti. Diulang ya, yang ketiga adalah SAKA Widya Budaya Bakti. Kemudian dalam SAKA ada beberapa persyaratan dan tujuan hingga beberapa SKK, TKK, dan KRIDA. Sebelumnya kita akan bahas tentang KRIDA. KRIDA adalah satuan terkecil dalam SAKA. Jadi kalau misalkan kakak-kakak sebelumnya pernah bergabung dalam pramuka pada tingkat SMP, satuan terkecil pada tingkat SMP Penggalang yaitu adalah Regu. Sedangkan pada tingkat Ambalan yaitu Sangga. Sedangkan pada tingkat satuan karya yaitu adalah KRIDA. KRIDA setiap SAKA-SAKA berbeda-beda sesuai dengan naungan yang ada di bawahnya. Kemudian dalam KRIDA terdapat TKK dan SKK-nya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, kakak sudah membuat beberapa video cuplikan yang akan ditayangkan setelah saya menjentikan jari. Ya baik, tadi teman-teman sudah mendengarkan dan melihat penjelasan
yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan gambarannya lebih jelas lewat PowerPoint yang telah saya buat. Tapi di sini saya menjelaskan hanya berupa gambarannya saja ya, hanya mengenalkan. Untuk detailnya teman-teman sebetulnya sudah bisa cari di Google. Tapi di sini saya akan coba gambarkan saja. Yang kita bahas adalah ada beberapa ketentuan untuk mengikuti Saka. Yang pertama adalah aktif di gugus depan. Artinya, sebelum teman-teman pengen ikut salah satu 11 Saka tersebut, teman-teman harus ikut pramuka di asal sekolahnya masing-masing. Kenapa? Karena ini menyangkut pada persyaratan kedua. Apa persyaratan keduanya? Adalah mendapatkan izin orang tua dan sekolah. Kegiatan Saka pastinya banyak, mulai dari pertemuan, camping, acara ke masyarakat. Nah, di situ pasti ada yang namanya resiko, mulai dari waktu pelaksanaannya sampai dengan keadaannya. Kita nggak tahu di lapangan seperti apa. Jadi dengan adanya surat izin orang tua dan sekolah, mereka mengetahui bahwa teman-teman ikut Saka di yang ingin kakak ikuti ya. Kemudian yang ketiga adalah penegak dan pandega. Jadi untuk mengikuti Saka minimal seorang penegak berusia 16 tahun dan maksimal seorang pandega berusia 25 tahun. Kenapa diambilnya di usia tersebut dan tingkat tersebut? Karena pada usia tersebut teman-teman sudah mencapai yang dianggap kedewasaan. Jadi kedewasaan teman-teman sudah dianggap pada tingkat tersebut. Kemudian pada tingkat tersebut juga teman-teman sudah dipersiapkan untuk langsung terjun ke masyarakat. Kemudian yang keempat adalah memenuhi ketentuan di masing-masing Saka. Terkadang ada beberapa Saka yang merekrut anggotanya harus ada kriteria tertentu. Misal, harus menjadi seorang penegak bantara minimal, memiliki fisik yang kuat, loyalitas yang tinggi. Nah, kemudian kita bahas dalam Saka ada beberapa macam istilah, diantaranya Krida, SKK, dan TKK. Apa itu Krida? Krida adalah satuan terkecil dalam satuan karya. Masing-masing Saka memiliki krida yang berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena naungan setiap Saka tidaklah sama. Jadi kalau di Saka ada krida, di Ambalan ada yang namanya Sangga. Kalau di tingkat Penggalang ada yang namanya Regu. Jadi krida itu sama aja semacam kelompok, cuman dalam Saka dia spesifikasinya lebih jelas gitu ya. Kemudian ada SKK dan TKK. SKK adalah syarat kecakapan khususnya, sedangkan TKK adalah tandanya. Jadi sebelum teman-teman mendapatkan sebuah badge yang biasa ditempel di baju itu, biasanya ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Dan setelah teman-teman memenuhi persyaratan tersebut, barulah teman-teman mendapatkan tanda bukti teman-teman telah melaksanakan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Gitu ya. Untuk krida nanti setiap Saka berbeda-beda. Kenapa? Sesuai dengan basic Saka tersebut. Kemudian di Saka Bayangkara. Saka Bayangkara berada di bawah naungan Polisi Republik Indonesia. Untuk kridanya ada ketertiban masyarakat, lantas, pencegahan dan penanggulangan bencana, tindakan pertama tempat kejadian perkara. Kemudian Saka Bahari berada di bawah naungan TNI Angkatan Laut. Untuk kridanya sumber daya bahari, jasa bahari, wisata bahari, dan reksa bahari. Selanjutnya adalah Saka Bencana. Pembinaannya bekerjasama dengan Badan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Untuk ridanya ada Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Yang kedua, Bina Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. Yang ketiga, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi. Yang keempat, Bina Peran serta Masyarakat. Jadi untuk Saka Kencana ini mereka berorientasi kepada program pemerintah, yaitu tentang
tingkat kelahiran di Indonesia, untuk khususnya untuk program KB ya. Intinya mah KB BKB ya. Kemudian Saka Taruna Bumi, pembinaannya bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, LIPI, Lembaga Hortikultura. Untuk ridanya ada pertanian dan tanaman pangan, pertanian tanaman perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertanian tanaman hortikultura. Orientasi pada Saka Taruna Bumi yaitu pada kegiatan flora dan faunanya. Jadi mereka berhubung langsung dengan alam gitu ya. Kemudian ada Saka Wana Bakti, pembinaannya bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, Perhutani, Lingkungan Hidup. Untuk ridanya ada Tatawana, Reksawana, Binawana, Gunawana. Kemudian ada Saka Kalpataru, pembinaannya bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ridanya ada 3R, reuse, reduce, recycle. Buang, diolah, dan gunakan kembali atau daur ulang. Kemudian yang kedua adalah perubahan iklim. Yang ketiga adalah konservasi keanekaragaman hayati. Jadi antara Saka Wana Bakti dan Saka Kalpataru bisa dilihat dari naungannya dan juga bedanya sedikit berbeda, memang tidak jauh berbeda ya, sama-sama naungannya berada Kementerian Kehutanan. Kemudian ada Saka Pariwisata, pembinaannya bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Nah, Saka Pariwisata ini, Saka Widya Bakti dan Saka Wana Bakti adalah 3 saka terbaru hasil Musyawarah Nasional tahun 2013. Saka Pariwisata pembinaannya bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Ridanya ada 3, penyuluhan pariwisata, pemandu wisata, dan kuliner. Kemudian Saka Widya Budaya Bakti, pembinaannya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk ridanya ada pendidikan masyarakat, anak usia dini, pendidikan kecakapan hidup, bina sejarah, bina seni dan film, bina nilai budaya, bina cagar budaya, dan museum. Untuk Saka Pariwisata, menurut saya adalah saka yang paling seru. Kenapa? Karena teman-teman di situ diajarin basic bagaimana cara storytelling, public speaking, dan juga bahasa asing. Bagaimana layaknya menjadi seorang pemandu wisata. Kemudian di Saka Widya Budaya Bakti, teman-teman yang suka seni cocok untuk masuk saka ini karena mereka belajar lebih dalam tentang seni juga kebudayaan sejarah itu ya. Baik, setelah Saka Pariwisata dan Saka Widya Budaya Bakti, terakhir yang akan kita bahas adalah Saka Wirakartika. Saka Wirakartika pembinaannya bekerja sama dengan Tentara Nasional Angkatan Darat. Untuk ridanya ada 5, kedua pioneering. Nah, untuk pioneering pasti teman-teman yang SMP-nya pernah sekolah atau sering latihan pasti udah gak asing dengan kata pioneering. Yang ketiga adalah mountaineering, yang keempat penanggulangan bencana, yang kelima adalah navigasi darat. Jadi untuk Saka Wirakartika ini karena naungannya berada di Tentara Nasional Angkatan Darat, basic-basicnya pun diajarkan tentang Tentara Nasional Angkatan Darat. Kemudian ada macam-macam kegiatan Saka, ada macam-macam jenis kegiatan Saka yang dilihat, yaitu giat rutin internal, eksternal, dan pertemuan antar Saka. Kegiatan internal Saka adalah latihan rutin, perkemahan, pelantikan anggota. Kegiatan eksternalnya ada bakti sosial, sosialisasi, dan yang ketiga adalah aksi kemanusiaan. Untuk pertemuan antar Saka ada peran Saka, perkemahan antar satuan karya, yang kedua Pertisaka. Untuk kegiatan pertemuan antar Saka, peran Saka itu apa sih? Jadi perkemahan antar satuan karya, mulai dari judulnya, jadi di situ semua Saka yang pernah disahkan akan
akan berkumpul pada suatu tempat. Untuk waktu pelaksanaannya biasanya pada tingkat nasional itu 5 tahun sekali. Kemudian untuk Pertisaka, perkemahan bakti satuan karya, sama juga kayak Pransaka, cuman bentuknya Pertisaka ini adalah kegiatan bakti kepada masyarakat. Intinya kegiatan Saka ini, Saka teman yang akan teman-teman ikuti, intinya dipersiapkan untuk teman-teman terjun kepada masyarakat, lebih banyak berorientasi kepada masyarakat, terutama jika teman-teman pernah lihat saat lebaran, saat ada polisi bersama dengan pramuka, dan itu adalah salah satu bentuk wujud kegiatan terjun langsung untuk membantu masyarakat. Saka-saka lain pun ada kegiatan tersebut, hanya dari semua saka yang saya lihat lebih banyak terjun kepada masyarakat adalah Saka Bayangkara. Tadi sudah saya jelaskan berupa teori tentang Krida TKK-nya, takut belum paham. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Di sini ada anak pramuka yang memakai selempang. Nah, selempangnya ini penuh dengan bed-bed. Nah, bed-bed itu adalah TKK. Di sebelah kanannya ada tulisan kotak besar pioneering. Nah, itu adalah Krida. Krida dari salah satu saka, yaitu Sakawira Kartika. Nah, di Krida pioneering tersebut ada beberapa gambar, seperti gambar TKK perkemahan, TKK bekal air dan listrik, TKK tali temali, dan TKK jembatan improvisasi. Nah, untuk mendapatkan Krida tersebut, teman-teman harus memenuhi SKK-nya, dan juga jika telah selesai melaksanakan SKK-nya, teman-teman dapat TKK-nya. Ya udah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan 11 saka tingkat nasional. Ya, gimana kakak video yang telah kakak lihat? Mudah-mudahan setelah kakak lihat videonya bisa menumbuhkan rasa motivasi kakak untuk mengikuti saka-saka yang telah saya jelaskan. Ya, dari saya, mudah-mudahan kakak bersemangat